Baik, untuk webinar kali ini kita mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan karena atas berkat nikmat-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat pada hari ini. Baik, perkenalkan saya Putri Widyaningrum yang akan bertugas sebagai host atau pembawa acara pada webinar eksklusif pada hari ini. Baik, Bapak Ibu, untuk webinar kali ini kita kedatangan tamu atau pemateri yang sangat spesial, yakni Ibu Neni Handayani, SPD, MPD. Oke, baik. Sekilas tentang beliau. Beliau ini merupakan Ketua MPKS Tangerang Selatan, yang mana beliau ini menjadi penghimpun SMA dengan 30 sekolah binaan di wilayah Tangerang, Kota Tangerang Selatan. Kemudian beliau ini juga menjadi narasumber untuk pelatihan kompetensi pedagogik, kepribadian dan sosial pendidikan dan tenaga kependidikan. Kemudian beliau ini juga mendampingi kepemimpinan sekolah, kepala sekolah dan bersinergi dengan yayasan pendidikan untuk program pengembangan guru, serta menulis 14 buku antologi tentang pendidikan, manajemen, dan humaniora. Kemudian untuk pendidikan beliau ini sangat-sangat membanggakan Bapak Ibu, yakni beliau ini merupakan S1 IKIP Bandung, kemudian S2 Unindra, lulusan MIPA terbaik. Kemudian S3 saat ini sedang menjalani S3 di UMJ ya Ibu. Kemudian sepak terjang beliau ini juga sudah sangat tidak diragukan lagi, yakni menjadi pengawas ahli madya Dindik Provinsi Banten, kemudian Wakahumas SMAN 8 Tangerang Selatan. Kemudian beliau ini juga aktif mengepalai kegiatan di luar negeri, salah satunya di MSU Malaysia. Kemudian Kepala Sekolah SMA Madania Boarding School Parung Bogor. Kemudian ini prestasinya sudah sangat banyak sekali, yakni predikat sangat memuaskan Diklat Pengawasan Provinsi Banten tahun 2022 dengan skor 93 ke atas. Kemudian Guru Berprestasi Provinsi Banten tahun 2016, Guru Berprestasi Kota Tangerang Selatan tahun 2016 dan tahun 2010. Kemudian juara satu Lomba Menulis Karya Ilmiah Kota Tangerang Selatan tahun 2017 dan The Best MOOC Teaching pada pelatihan guru di MSU Malaysia tahun 2014 serta penerima beasiswa Sampurna Foundation tahun 2008. Aplaus dulu untuk beliau. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita sambut Ibu Neni sebagai pemateri kita pada hari ini. Kepada beliau kami persilahkan. Ke Mas Chandra dulu kah, Mbak Putri, sebagai moderator, atau langsung Assalamualaikum ke warahmatullahi Mas? wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kita dapat dipertemukan ya di webinar yang luar biasa ini dengan materi-materi yang insya Allah dapat membantu untuk transformasi digital. Ya, saat ini bahwasannya memang kita harus dituntut untuk digital di tahun 2030 ya nanti ke depannya, baik itu untuk e-learningnya maupun juga learning management systemnya. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita menyatukan silaturahmi kita melalui online Zoom ya, tapi tidak mengurangi rasa empati kita untuk meningkatkan digitalisasi dalam dunia pendidikan. Alhamdulillah hari ini sudah didatang pemateri kami yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa menjadi ilmu yang bisa kita terapkan dan diaplikatifkan di sekolah-sekolah kita maupun instansi lembaga pendidikan yang nantinya bisa merubah transformasi secara digital. Mungkin Bapak Ibu sekalian, webinar kita akan mulai. Nanti setelah pemateri, insya Allah saya akan memberikan kesimpulan-kesimpulan dari materi-materi yang sudah dibahas oleh pemateri satu kita, yaitu Bu Dr. Bu Neni Handayani, MSD, SD, SPD, MPD. Nah,
Mungkin Bu Neni izin bisa langsung dimulai acaranya dan juga saya serahkan waktu dan juga tempat sepenuhnya akan saya berikan kepada Bu Neni Handayani. Terima kasih. Oke, mulai ya. Oke, baik. Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Ada 37 orang, 36 berarti satunya saya yang hari ini spend time untuk sama-sama belajar dan ini tentu mengembirakan siang-siang hari biasanya enaknya kan leyeh-leyeh ya Mas Chandra gitu. Jadi tapi alhamdulillah dalam waktu singkat 30 oh sekarang jadi 38 peserta yang luar biasa berarti benar-benar you are all of you are the selected people kayaknya orang-orang terpilih yang kemudian digerakkan hatinya oleh Allah untuk kemudian kita sama-sama bertransformasi. Baik, saya izin share screen dulu. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Alhamdulillah sudah terlihat. Sudah Bu ya. Neni. Oke. Iya, baik. Pantun dulu nih Mas Chandra, teman-teman. Biasanya kalau di kementerian acara-acara seperti ini kita mulai dengan pantun. Beli Silahkan Ibu. jamu di hari Rabu. Cakep. Jamunya diminum di Ciputat. Waduh, yang dari tadi ada cakep. Yang tadi dari mana ya? Saya lihat ada dari beberapa daerah harus ke Ciputat hanya untuk minum jamu ya. Oke, beli jamu eh, beli jamu di hari Rabu. Hari ini hari Rabu, jamunya diminum di hari di Ciputat. Selamat bertemu Bapak dan Ibu. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Oke, Amin, amin. Ya, amin. kayaknya harus mulai juga Bapak Ibu mengembangkan keterampilan berpantunnya ya. Baik, hari ini tentu wajib kita bersyukur diberikan kesehatan, diberikan kesempatan juga untuk menyelenggarakan kegiatan webinar dan ini tema yang jujur kami memilihkannya untuk kita semua, untuk Bapak Ibu terutama. Kenapa? Karena eh, transformasi pendidikan berbasis digital dan AI saya kira tidak lagi hanya sekedar inovasi teman-teman Bapak Ibu tetapi sudah menjadi amanah dari undang-undang yang ada di negara kita. Sepanjang webinar ini nanti saya akan lebih banyak mengupas tentang regulasi yang ada di Indonesia terkait dengan digitalisasi sekolah dan seperti apa sih yang harus kita lakukan sebagai insan-insan pendidikan agar transformasi ini benar-benar bisa memberikan kebermanfaatan dan yang paling penting bisa tetap relevan dengan zaman gitu ya. Jadi judulnya Strategi Transformasi Pendidikan Memimpin Ekosistem Belajar Berbasis Digital dan AI. Saya akan membawa Bapak Ibu untuk benar-benar apa ya, membenamkan mindset kita karena kita yakin, kita percaya segala sesuatunya mulai dari mindset. Kalau kita berhasil karena mindset kita juga, kita jadi positif, kita jadi bertransformasi juga karena mindset dan sukses juga kan karena mindset ya Bapak Ibu ya. Maka eh, mindset kita yang harus kita upayakan terus. Baik. Boleh Bapak Ibu brainstorming nih awal-awal. Bapak Ibu bisa tuliskan di kolom chat, di ruang chat, satu kata untuk AI. Menurut Bapak Ibu, kalau dengar AI, Artificial Intelligence, apa sih yang langsung muncul di kepala kita, kepala Bapak Ibu? Contohnya mungkin apakah jadi ancaman atau jadi peluang atau sesuatu yang misteri atau ada hal lain yang mungkin Bapak Ibu rasakan dengan AI ini. Boleh ya di room chat saya coba lihat.
Memudahkan. AI itu canggih. Oke, ya memudahkan. Sip, sip. Oh, ada yang dari Cirebon juga ini ya. Baik. eh Alhamdulillah kalau kemudian kehadiran AI membuat pekerjaan kita jadi mudah ya Bapak Ibu. Lalu pertanyaan kedua teman-teman Bapak Ibu, boleh dituliskan tantangan terbesar yang dihadapi oleh kita di sekolah dalam digitalisasi sekolah saat ini kira-kira apa? Boleh disesuaikan dengan apa yang terjadi di sekolah Bapak Ibu. Tadi ada yang dari Cirebon, dari mana lagi ini? Oh, ada Gemini. Ya, ya, ya. Oh, AI prompt hasil tepat. Tantangan terbesarnya kemampuan guru untuk mengadopsi dan menerapkan ilmu. Boleh. Teknologi. Tantangan terbesarnya kemauan guru untuk mengadopsi dan menerapkan. Betul. Berpikir instan, etika penggunaan. Oke, mengendalikan agar sesuai yang diharapkan. Gaptek. Kemauan untuk meningkatkan kompetensi dan potensi diri yang rendah. Oke, 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 oke. Tampaknya lebih ke tantangan terbesarnya adalah kemauan ya, kemauan dari si pelakunya ya. Mungkin bisa kepala sekolah, kemudian guru, mungkin juga para siswa kita, insan-insan pendidikan. Oke, baik. Nanti kita akan kupas tuntas, tapi kita pasti menyadari bahwa kita sudah merasakan teman-teman eh, cara kita belajar hari ini, cara kita bekerja hari ini, cara kita berinteraksi hari ini sangat berbeda dengan mungkin lima tahun ke belakang ya, gitu, 5-10 tahun ke belakang lah gitu. Jadi sangat berbeda. Hari ini pun pertemuan kita berlangsung secara virtual, sesuatu yang mungkin 10 tahun yang lalu masih agak jarang dilakukan gitu ya. Jadi cara berpikir kita, cara bekerja kita juga semuanya mengalami pergeseran. Baik. Saya akan mengawali topik kita dengan isu global, Bapak Ibu. Megatrend global, kalau Bapak Ibu lihat di apa peta jalan pendidikan Indonesia dari Bappenas itu juga mengawalinya dengan isu global yang disebut megatrend global ini bahwa teknologi sudah tidak bisa dipungkiri hadir menyerimpung kita semuanya dengan kemajuan kecepatan-kecepatan yang luar biasa eh, dan harus kita hadapi ini. Itu yang pertama. Kemudian iklim Bapak Ibu. Apa yang terjadi di katakanlah di Singapura, mungkin di Vietnam, di beberapa negara, di Australia, iklim yang terjadi di sana pasti akan berpengaruh juga ke Indonesia ya, ke negara kita. Kemudian demografi penduduk dunia. Bapak Ibu, saya kira kita semua menyadari bahwa eh, sekarang dengan mudah kita bisa ketemu orang-orang dari berbagai negara. Ya, jadi jumlah penduduk semakin banyak, kemudian apa perpindahan langsung ke urbanisasi global nih Bapak Ibu bahwa kita bisa pindah ke berbagai negara hal yang sama orang-orang dari luar bisa masuk ke Indonesia gitu ya. Jadi sudah sangat global. Kemudian dari sisi kemanusiaan eh, kemanusiaannya bersifat universal, kita tidak lagi warga negara Indonesia saja, tetapi kita, siswa kita, adalah warga dunia yang sekecil apapun tindakan kita harus dipertimbangkan sedemikian rupa dampaknya terhadap dunia. Tidak lagi hanya Indonesia, tidak lagi hanya Banten, Tangsel, atau Cirebon, dan sebagainya, tetapi harus berpikir dampak yang lebih luas. Lalu lapangan kerja, Bapak Ibu, perubahan landscape lapangan kerja. Eh, Isu yang sedang kita sering baca saat ini, beberapa jurusan di perguruan tinggi sudah nggak relevan. Kenapa? Karena pekerjaannya udah nggak ada,
gitu. Maka harus benar-benar dilakukan transformasi. Nah, penting sekali seorang leader untuk membaca fenomena-fenomena seperti ini yang kita mau nggak mau harus ikut. Zaman seperti apa ini yang harus kita antisipasi. Oke, nah regulasi. Kita mulai dengan regulasi digitalisasi pendidikan. Tadi saya sudah menyebut bahwa Indonesia ini merancang peta jalan pendidikan. Setiap 5 tahun sekali, Bappenas merumuskan peta jalan pendidikan Indonesia, dan saya kira sebagai insan-insan pendidikan, kita harus menyempatkan membaca itu agar tahu gerak langkah kita kemana ya. Jadi terutama yang para leader di sini yang bergabung, saya kira peta jalan ini harus menjadi guidance kita untuk kita bisa memutuskan, menetapkan, merencanakan program-program yang nanti akan kita buat di sekolah. Kebijakan transformasinya sudah jelas bahwa eh, pendidikan ini harus diarahkan untuk basisnya teknologi, basisnya digital, digitalisasi sekolah. Ini sudah kita mulai, kemudian eh, dari fondasi nasionalnya ada Perpres nomor 12. Bapak Ibu saya kira nggak usah dia apalin gitu untuk Perpres, Inpres dan sebagainya. Kita juga tidak perlu menghafal ini karena kapanpun kita bisa mengakses regulasi tentang ini, tinggal cari aja. Nah, kemudahan-kemudahan ini yang kita manfaatkan sehingga inti inti geraknya Kirim foto adalah dulu, Mbok. regulasi yang kemudian terbit ini membawa kita kemana. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Di Perpres nomor 12 tahun 2025 di RPJMN. RPJMN adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Ini sudah mulai pengarusutamaan transformasi digital dan pedagogi modern. Bapak Ibu mungkin pernah dengar PTCK ya. Pedagogical Technological Content Knowledge. Ini satu model pembelajaran yang mengintegrasikan pedagogi. Pedagogi itu terkait dengan hal-hal yang pembelajaran pedagogi, kemudian teknologi, tentu kita mengadaptasi teknologi dalam pembelajaran kita, konten-konten knowledge-nya juga tetap harus diakomodir. Nah, integrasi dari ilmu-ilmu pedagogi, teknologi dengan konten-konten knowledge, konten-konten pengetahuan, ilmu-ilmu inilah yang kemudian harus dikuasai oleh kita sebagai insan pendidikan, dan ini menjadi apa ya, hal yang harus kita mulai lakukan. Kemudian didukung dengan Inpres nomor 7 ada percepatan revitalisasi PAUD, menengah, dan digitalisasi pembelajaran. Bapak Ibu saya kira semuanya kemudian diarahkan ke digitalisasi. Program prioritas pemerintah hari ini juga mengupayakan untuk pembelajaran berbasis digital. Oke. Sejarah digitalisasinya kemudian dimulai dari sekitar tahun 2018 sebenarnya. Kementerian sudah mulai menggulirkan ada rapot mutu Bapak Ibu. Mungkin yang pernah jadi wakakurikulum di sekolah pernah dengar ada rapot mutu yang bentuknya web jejaring gitu ya, kayak jaring laba-laba. Kemudian tahun 2022 mulailah bentuknya rapot pendidikan. Basisnya adalah digitalisasi asesmen digital. Jadi kita kemudian mengenal ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Asesmen ini tidak sekedar asesmen yang mengukur kemampuan literasi numerasi para siswa kita, tetapi juga ada survei lingkungan belajar yang itu menjadi data bagi sekolah untuk melihat kemajuan-kemajuan dan capaian-capaian sekolah itu. Maka dari situlah setiap sekolah sekarang setiap tahun memiliki raport gitu. Jadi dari sini sudah dimulai digitalisasinya, bahwa segala sesuatunya harus berbasis data dengan menggunakan perangkat-perangkat yang berbasis digital tadi. Kemudian standar layanan Bapak Ibu. Sekarang ada istilah SPM, standar pelayanan minimal. Ini terkait dengan mutu sekolah. Ini juga semuanya sudah harus berbasis data.
ada regulasinya. Kemudian akreditasi, Bapak Ibu, akreditasi saat ini sedang diarahkan untuk semuanya berbasis digital. Tidak ada lagi misalnya visitasi. Visitasi diperlukan jika data-data yang diperoleh melalui digital, melalui sistem, tidak cukup memberikan informasi pada para asesor, maka barulah visitasi atau kunjungan kepada sekolah yang diakreditasi akan dilakukan. Tetapi poinnya adalah kita ingin membuat segala sesuatunya menjadi lebih mudah. Maka akreditasi harapannya adalah tadi basisnya data. Data yang digunakan adalah rapot. Rapot itu adalah wajah sekolah yang dihasilkan dari survei-survei baik kepada guru, kepada kepala sekolah, kepada siswa gitu. Kita nanti akan libatkan lagi parents, orang tua gitu ya, sebagai stakeholder. Jadi ini yang kemudian terus dikembangkan. Lalu Bapak Ibu mungkin mendengar ada perencanaan berbasis data. Bapak Ibu yang menjadi kepala sekolah atau wakil kepala sekolah yang hadir di forum webinar ini, saya kira kita sudah harus benar-benar menggunakan data-data, capaian-capaian di rapot pendidikan sekolah kita untuk merumuskan, untuk merencanakan, untuk mendesain pembelajaran program-program seperti apa yang akan kita lakukan di sekolah. Basisnya adalah rapot. Jadi misalnya kalau kemampuan literasi di sekolah Bapak Ibu masih di bawah rata-rata nasional atau di bawah rata-rata provinsi, perlu untuk segera melakukan pembenahan. Dan tentu saja program-program sekolahnya didesain based on the data, bahwa literasinya masih kurang, masih rendah, masih berada di kategori misalnya level 21% sampai 40% tingkat provinsi, maka Bapak Ibu harus segera mendesain program-program literasi. Hal yang sama di indikator-indikator yang lain, misalnya indikator kreativitas dari karakter yang 8 dimensi profil lulusan, sekarang sudah mengarah ke sana, Bapak Ibu, tidak lagi profil pelajar Pancasila ya, gitu. Jadi inilah yang disebut perencanaan berbasis data. So everything based on data. Datanya seperti apa? Nah, ini yang apa benar-benar mengubah bagaimana tata kelola pendidikan mestinya dijalankan. Nah, ini kompetensi masa depan katalis digital. Banyak dari kita yang sudah dari jauh-jauh tahun dulu bicara tentang pembelajaran di abad 21. Kita tidak menduga secepat ini teknologinya, masuklah coding, masuk AI yang begitu beragam. Maka tidak tidak bisa kita nggak bisa mundur lagi ke belakang, Bapak Ibu. Saya kira Indonesia sebagai bagian dari negara-negara di dunia ini, kita sebagai bagian dari warga negara dunia pun harus membantu generasi mendatang, anak-anak kita, untuk mulai menghadapi masa depannya yang semuanya serba teknologi, AI, kecerdasan artifisial gitu ya. Jadi ini yang kemudian masuk di sistem yang harus kita lakukan, termasuk dengan kecerdasan buatan. Ini kompetensi masa depan dan katalis digital. Katalis digital maksudnya adalah bagaimana percepatan digital harus mulai dilakukan menggunakan kompetensi yang harus kita punya. Lalu pemerintah mencoba mendesain rumah pendidikan, Bapak Ibu, untuk membantu percepatan digitalisasi. Beberapa tahun lalu namanya adalah Platform Merdeka Mengajar (PMM). Kemudian di kementerian yang sekarang diubah namanya menjadi Rumah Pendidikan. Di sana tetap ada menu-menu yang Bapak Ibu bisa akses. Every time, anytime, Bapak Ibu bisa akses, tidak terkendala waktu, tidak dibatasi oleh ruang waktu gitu ya. Jadi kapanpun Bapak Ibu bisa akses. Hal yang sama Bapak Ibu bisa sarankan untuk para siswa dan tenaga kependidikan lainnya. Nah ini, lalu ketika muncul coding, ketika muncul AI, sebenarnya Indonesia mau dibawa kemana sih? Dengan adanya coding dan AI. Nah, sejauh ini kementerian kita merujuk pada standar global yang dirumuskan oleh UNESCO. Ini ada panduan-panduan kebijakan mitigasi. Jadi pada prinsipnya kehadiran AI ini harus
apa benar-benar bisa mengoptimalkan inovasi-inovasi menggunakan AI, kemudian termasuk membangun sistem mitigasi risikonya, antisipasi terhadap risiko-risiko, ada kemudian hal-hal yang sifatnya kriminal ini juga harus diantisipasi, yang sifatnya merugikan dari AI itu juga harus kita mitigasi. Kemudian tiga hal penting Bapak Ibu yang juga harus menjadi panduan kita ketika kita menerapkan AI di sekolah. Yang pertama adalah etika AI. Perlu sekali Bapak Ibu sebagai leader nanti mendesain semua tata kelola, termasuk pembelajaran, terutama pembelajarannya, untuk bagaimana etika AI ini juga dipahami oleh semua stakeholder, kemudian teknik AI, kinerja AI ya. Ini mengarah ke bagaimana kecerdasan kita, kemampuan kita, keterampilan kita menyusun prompt biasanya Bapak Ibu. Semakin promptnya detail, semakin promptnya spesifik, maka AI akan mengikuti apa yang kita mau. Nah, ini kecerdasannya luar biasa. Lalu yang ketiga, aplikasi AI. Bagaimana AI ini bisa kita manfaatkan untuk targetnya adalah solve the problem, problem-problem yang kita hadapi, yang akan anak-anak hadapi ke depan ini, mestinya dengan AI kita bisa punya solusi-solusi alternatif gitu. Jadi ketika sampah, mohon maaf kalau misalnya bicara sampah di Tangerang Selatan itu seperti apa, nah mungkin dengan AI anak-anak kita bisa kita motivasi untuk cari solusi melalui AI, identifikasi sampah-sampah yang berbahaya, mungkin sampah-sampah yang nggak bisa terurai dan sebagainya, AI bisa membantu kerja-kerja kita. Oke, di awal tadi saya ingin membawa Bapak Ibu untuk mari kita lihat lagi sekolah kita, ekosistem sekolah kita, apakah sudah didesain menjadi ekosistem berbasis digital di sekolah. Ekosistem kan bagaimana terkoneksi ya, ini tadi ada Bu Atika guru biologi dan sebagainya gitu. Jadi bahasa ekosistem saya kira kita adaptasi ke dalam tata kelola sekolah. Bagaimana kita membangun ekosistem digital di sekolah Bapak Ibu. So this is depend on the leader memang. Jadi leadernya yang harus punya mindset menjadi seorang digital leader. Nanti ini ke depan slide berikutnya akan mengarah ke sana. Maka ketika leadernya sudah punya mindset basisnya digital, ekosistemnya sudah harus dibangun, terkoneksi dari semua hal. Maka ketika infrastruktur kelasnya, kita harus perhatikan bagaimana smartboard-nya benar-benar bisa dimanfaatkan, perangkat laptopnya, kemudian media penyimpanan konten digitalnya, kemudian ada LMS-nya, Learning Management System-nya, ini juga dirancang sedemikian rupa, kemudian ada pengembangan sekolah sebagai ruang kolaborasi, ada eksplorasi kreativitas berbasis teknologi, dan tata kelola keuangan, Pak Ibu. Jadi, eh, kalau menggunakan teorinya balance scorecard, Bapak Ibu kebetulan saya sedang ngulik balance scorecard untuk disertasi saya. Ada 4 perspektif ketika kita mencoba membangun ekosistem di organisasi kita, di organisasi sekolah kita. Yang pertama tadi ada tata kelola keuangan, kemudian proses-proses internal, infrastruktur kelas, bagaimana pembelajaran dirancang dan sebagainya, bagaimana program-program kesiswaan dirancang dan sebagainya. Itu adalah proses-proses internal di sekolah. Lalu bagaimana pertumbuhan dan perkembangan SDM juga harus basisnya teknologi tadi. Bagaimana memanfaatkan rumah pendidikan untuk pengembangan gurunya, bagaimana komunitas belajar gurunya benar-benar dirancang, didesain untuk benar-benar optimal sehingga membawa sekolah kepada kemajuan, kepada mutu yang baik. Lalu yang keempat adalah keterlibatan semua stakeholder di sekolah. So, bicara tentang ekosistem, kita nggak cuma bicara tentang kepala sekolah, guru, siswa, tetapi ada ya mungkin yayasan kalau yang swasta, kemudian kalau yang negeri dan swasta ada dinas pendidikan, ada masyarakat sekitar, ada parents, ada orang tua, ada rekanan-rekanan di luar sekolah kita. Gitu ya. Jadi pasti ketika misalnya Bapak Ibu butuh butuh alat-alat kebersihan, mungkin Bapak Ibu bisa hubungi BLHD, BLH,
Badan Lingkungan Hidup atau kemudian dengan vendor-vendor yang lain. Nah, ini semuanya adalah ekosistem yang kita ingin semuanya basisnya teknologi. Itulah sebabnya kemudian pemerintah mengenalkan SIPLAH. Nah, kalau yang bendahara di sini pasti paham SIPLAH itu apa ya. Jadi semuanya tersistem basisnya digital. Oke, ini as a leader, as a digital leader, specifically digital leader ya Bapak Ibu, tentu kita harus punya kemampuan komunikasi, kompetensi komunikasi yang baik sekali, kemudian harus visioner, visi sekolahnya apa, bergerak dari sana. Seluruh program diarahkan untuk mencapai visi. Maka perlu sekali mendesain visi yang bisa dipahami Bapak Ibu. Jangan mendesain, merancang visi yang terlalu panjang sampai kita nggak hafal, lalu kita nggak bisa dapat poin-poinnya. Ya, jadi monggo nanti mengawali awal tahun ajaran, boleh tuh duduk bersama dengan semua warga sekolah untuk bicara apakah visi sekolah kita masih relevan untuk melangkah menuju ke era digital dan AI. Nah, ini juga harus menjadi concern kita. Lalu kepala sekolah juga harus seorang yang transformasional, dia mau berubah, tidak sekedar berubah misalnya dari yang basisnya tadinya kertas lalu menjadi berbasis digital, tapi juga kesadaran dirinya untuk menjadi agen-agen perubahan, bertransformasi dari dirinya sendiri. Dan tentu saja kolaboratif. Hari ini Bapak Ibu, kita nggak bisa sendirian. Dan kita meyakini bahwa sukses selalu terjadi sama-sama. Jangan pernah mengira bahwa ketika saya misalnya jadi seorang dokter, itu karena saya, karena kecerdasan saya. No way, ada banyak orang-orang di sekitaran sana yang mendoakan saya, memberikan ruang kepada saya untuk maju, memberikan kesempatan, bahkan mungkin memberikan ketenangan di rumah anak-anak saya sehingga nggak mengganggu proses kuliah saya. Nah, ini kolaboratif ini bahwa sukses terjadi sama-sama harus menjadi mindset kita sehingga kita mau untuk terus berkolaborasi dengan banyak sekali lembaga dan pihak lain. 3 pilar Bapak Ibu untuk transformasi sekolah. Pertama adalah tata kelola. Tata kelola ini manajemen Bapak Ibu, bagaimana perencanaan, PDAC lah ya kalau zaman dulu, bagaimana perencanaan, kemudian apa melakukannya, mengeksekusi dari apa yang sudah kita rencanakan, lalu kita coba lakukan apa aksi-aksi dan tentu saja harus kita kontrol. Ini secara singkat bahwa sekolah juga perlu membuat peta jalan yang terukur, yang spesifik, yang selaras dengan regulasi nasional. Jadi, Bapak Ibu sebagai digital leader, saya kira, atau teman-teman yang mungkin posisinya di posisi guru atau waka atau bahkan tenaga kependidikan, uh, it is very possible for you all untuk kasih masukan, untuk merefleksi, mengajak semua warga sekolah untuk merefleksi apakah apa ya visi kita sudah relevan, masih relevan, program-program pembelajaran kita juga masih relevan. Nah, monggo mulai dibikin master plan-nya dan basisnya digital. Lalu perencanaan berbasis data harus mulai dilakukan, benar-benar harus dilakukan Bapak Ibu. Kenapa? Karena basisnya adalah rapot pendidikan basisnya adalah survei gitu. Hopefully surveinya jujur gitu ya. Maka kami dari Dinas Pendidikan biasanya datang ke sekolah-sekolah untuk memastikan bahwa pada saat survei dilakukan, siswa, guru, kepala sekolah mengisinya dengan jujur agar terpotret kondisi sekolah yang sebenarnya. Dan kalau sudah terpotret, sudah bentuk sekolahnya sudah kebaca, dari situlah kita bergerak. Apa yang perlu kita benahi, apa yang perlu kita tingkatkan dan sebagainya. Lalu perlu juga di sekolah nih ada tim transformasi sekolah. Walaupun saya sendiri menyarankan manajemen kepala sekolah dengan wakil kepala sekolah, second layer-nya dan beberapa orang saya kira harus jadi motor penggerak untuk terjadinya transformasi ini. Kemudian strategi yang kedua, budaya dan mindset Bapak Ibu. Di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa everything depend on our mindset.
depend on our brain ya. Seperti apa nih mindsetnya, mau sukses, mau jadi apa sekolah yang berkemajuan, bermutu tinggi atau apa. Nah, itu semuanya dari mindset kita gitu, cara berpikir kita. Maka ini perlu dimiliki oleh leader karena leader yang akan menuntun, membawa semua warga sekolah menuju apa yang dicita-citakan. Integrasi teknologis, Bapak Ibu, silakan monggo bisa mulai direfleksi juga bagaimana learning management system di sekolah Bapak Ibu. Apakah misalnya ketika Bapak Ibu guru membuat modul-modul pembelajaran masih berceceran di mana-mana, ketika mau mengakses sulitnya minta ampun, ketika kita mau merevisi atau menyesuaikannya kita juga akhirnya harus bikin ulang dan sebagainya. Kenapa? Karena tidak terdokumentasi dalam sistem yang bisa diakses kapan saja dan bisa diperbaiki kapan saja, ditemukan kapan saja. Lalu ada augmentasi kecerdasan buatan. Augmentasi ini lagi-lagi istilah biologi Bapak Ibu. Ini adalah penambahan, menambahkan dan menguatkan kembali kecerdasan buatan. Dan tentu tadi ada tiga hal utama yang menjadi concern kita ketika AI mulai diterapkan di sekolah kita. Tadi yang pertama etika AI-nya, teknik AI-nya, dan aplikasi AI-nya. Nah, ini yang harus kita upayakan, kita desain programnya agar tiga yang menjadi standar global UNESCO ini benar-benar kita bisa terapkan di sekolah. Lalu ruang kelas masa depan, Bapak Ibu, hari ini kelas tidak lagi dibatasi oleh apa dinding-dinding yang membatasi kelas-kelas itu. Saya kira kelas-kelas digital sudah mulai banyak. COVID menjadi trigger yang luar biasa. Bagaimana kita bertransformasi dari ruang kelas yang sifatnya fisik menjadi ruang kelas yang sifatnya virtual, gitu ya. Jadi dan ini membuka ruang untuk kapanpun Bapak Ibu bisa memberikan edukasi, memberikan pembelajaran kepada generasi-generasi selanjutnya. eh Paradigma, Bapak Ibu, ya bagaimanapun eh, paradigma tadi, mindset kita sudah harus mulai bergeser. Segala sesuatunya harus dibawa ke digital skillnya, digital impact-nya seperti apa. Tidak sekedar mampu mengoperasikan perangkat keras dan lunak, tetapi juga tadi ya berkali-kali etika AI-nya, kemudian teknik AI-nya sama aplikasi AI-nya diarahkan untuk bagaimana solve the problem. Itu saja Bapak Ibu. Karena sejatinya tujuan pendidikan kita itu ada tiga Bapak Ibu. Kalau di dokumen kementerian Bapak Ibu, tujuan pendidikan di Indonesia itu hanya tiga saja. Bagaimana membekali siswa kita memiliki keterampilan literasi. Ketika literasi digital sudah dibantu map, tapi kemudian kita masih kesasar, nah mungkin literasi digitalnya masih perlu ditingkatkan. Lalu kemudian kemampuan numerasinya, bagaimana data ini benar-benar bisa dimanfaatkan, mengolah data dari apa yang ada, hasil-hasil survei, kemudian kita manfaatkan untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga adalah karakter, Bapak Ibu. Jadi mau teknologinya sudah sangat advance dan sebagainya, tapi tetap karakter individunya, karakter stakeholdernya, karakter siswanya yang harus juga terus dikuatkan. Ya, karakter tentu rujukannya adalah 8 dimensi profil lulusan dari kementerian. Nah, sampai di akhir Bapak Ibu, ketika gambaran tentang bagaimana tata kelola pendidikan berbasis AI, berbasis digital ini harus kita mulai lakukan, dan bagaimana mengupayakan ekosistem digital di sekolah kita. Tadi sudah saya urai. Bapak Ibu boleh menuliskan di room chat aksi nyata yang mungkin Bapak Ibu bisa eksekusi di sekolah setelah Bapak Ibu memahami, oh oke, ternyata kita nggak bisa lagi, misalnya saya waktu kesiswaan nggak bisa lagi eh, mendata kehadiran siswa manual.
takes time, iya kan? Anak datang, mungkin datangnya berbeda-beda, pasti datangnya berbeda-beda, lalu Bapak Ibu harus menuliskannya manual 7.15, yang satu 7.20, yang satu 7.30 gitu. Maka apa nih yang terfikir oleh Bapak Ibu dengan adanya tadi? Kita mulai bertransformasi dari yang manual ke digital, lalu bagaimana memanfaatkan AI untuk memudahkan kinerja-kinerja Bapak Ibu. Monggo boleh Bapak Ibu dituliskan di room chat kira-kira aksi kecil apa yang Bapak Ibu akan kontribusikan untuk sekolah setelah mengikuti webinar ini. Saya coba cek. Oke, silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang langsung punya insight, punya apa ide untuk kayaknya setelah ini aku pengen mulai mendesain pembelajaran terintegrasi dengan AI kah, atau mulai eh, belajar coding misalnya dari sisi personal Bapak Ibu ya. Kompetensi Bapak Ibu merasa kurang di coding. Coding itu kan misalnya yang waka kurikulum mungkin selama ini butuh banyak waktu, butuh banyak energi ketika menyusun jadwal. Menyusun jadwal ada sekian guru, mata pelajarannya beda-beda, ada yang minta pesan hanya di hari apa-apa-apa, lalu jumlah kelasnya berapa. Nah, bagaimana coding ini membantu Bapak Ibu juga untuk merancang jadwal pembelajaran yang cepat gitu, cepat dan tepat gitu. Nah, ini juga mungkin kompetensi-kompetensi ini mungkin bisa menjadi concern Bapak Ibu. Memfilter produk layanan AI yang digunakan oleh guru. Oke. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin nanti bisa dilanjutkan apa komitmen Bapak Ibu untuk setelah mengikuti webinar ini kira-kira apa nih yang Bapak Ibu bisa langsung lakukan. Jadi aksi nyatanya apa? Mungkin bisa sambil jalan ya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, Mas Chandra, Mbak Putri, itu saja uraian singkat saya. Semoga ini menjadi pemantik untuk Bapak Ibu berdiskusi dan kemudian yang paling penting adalah mari kita bertransformasi. Eh, Tidak sekedar tadi secara teknikal mentransformasi dari yang manual ke digital lalu menggunakan AI, tetapi dari kita sendiri mindsetnya bertransformasi gitu ya. Bagaimana kehadiran AI apa hal-hal yang sifatnya digital ini menjadi alat untuk kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Itu saja, terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih untuk penyampaian materinya dan ilmunya yang sangat bermanfaat, Ibu Neni Handayani. Kemudian untuk Bapak Ibu, kami buka sesi pertanyaan. Untuk pertanyaan kami batasi 2 pertanyaan saja. Silahkan untuk peserta beruntung bisa menyampaikan pertanyaannya kepada Bu Neni. Silahkan Bapak Ibu. Ya, kita diskusi ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa ada yang punya jawaban, sangat boleh untuk juga memberikan jawaban. Monggo. Atau Apakah barangkali, di sekolah Bapak Ibu, oh ada Pak oh, Supriyanto dari SMK Ma'arif. Monggo Pak Supriyanto. Ketanggungan. Ketanggungan tuh Brebes ya Pak? Betul Ibu. Oh, Paham Masya Ibu. Allah. Saya suka lewat Ketanggungan Pak berarti. Baik, terima kasih. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Mohon stop maaf, sketch. Ibu Neni, saya tidak bisa on cam. Ternyata ini apa ya videonya error begitu. Ini Oh, that's kamera. okay, nggak apa-apa. Ini saya Supriyanto. Dulu juga ada fasilitator dari Banten, Ibu Berta. Ibu Oh, Berta. oke. Hmm, Mungkin sekarang di BBGTK mungkin. Nah, Siap. nah, ini Bu, mengenai AI itu kan suatu saat guru yang mengajar matematika itu memperbolehkan anak mencari jawaban menggunakan AI. Ya, AI yang Ya, sederhana lah, seperti ChatGPT begitu kan. Nah, itu langkahnya menurut saya bagus, tapi menurut di pemikiran Ibu, langkah ini apakah sudah tepat atau kurang tepat ketika guru memberikan sebuah soal, anak-anak dipersilahkan untuk mencari jawaban melalui chat GPT begitu, Ibu. Nah, sedangkan itu sangat instan sekali menurut saya, sangat instan. ya, Ini bantuan AI itu sudah sangat praktis begitu, hanya di genggaman tangan anak dalam sekian detik jawaban bisa eh, diketahui dengan apa ya, dengan sangat spesifik begitu jawabannya. Bahkan ya, langkah-langkah atau urutan-urutannya sudah tepat menurut gurunya. Nah, ini ya. sudah tepat atau ada yang perlu diperbaiki, Ibu, ketika ada pola pembelajaran guru yang seperti ini. Terima kasih, Ibu. Oke. Mau ditampung dulu Mbak Putri atau langsung dijawab? Menyesuaikan Bu Neni saja, Ibu, bagaimana enaknya. Saya rasa langsung Oke, dijawab oke. saja, Ibu. Langsung dijawab saja ya. Iya. Baik. Ya, Pak Supriyanto, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya pasti menjadi pertanyaan banyak orang juga, terutama guru-guru ya. Eh, ini yang kemudian kondisi ini membuat kita sebagai guru, saya kira sudah harus menggeser cara berpikir paradigma tentang pembelajaran dan asesmen, Pak. Pembelajarannya sangat boleh jadi mengakses banyak sekali AI untuk kemudian mendapatkan konsep-konsep yang sedang dipelajari, tetapi kemudian asesmennya dirancang sedemikian rupa untuk bagaimana solve the problem, gitu. Maka desain soalnya tentu menjadi tidak bukan yang sifatnya kalau mengikuti urutannya belum berpikir belum nggak lagi C1 C2 bahkan mungkin C3 ya gitu. Jadi lebih ke analisis. Dan meskipun kemudian AI juga membantu kita dalam melakukan analisis, tetapi kemudian kemampuan siswa kita untuk memahami analisis yang diberikan oleh ChatGPT katakanlah atau Gemini dan sebagainya itu yang harus kita assess. Maka pola pola desain assessment-nya harus diubah dari cara yang sekedar jawaban-jawaban tertulis gitu menjadi yang performa kinerja teman-teman gitu. Nah, eh, konsep asesmennya juga bergeser, Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu membaca kembali panduan pembelajaran dan asesmen dari kementerian yang terbaru, itu kan sejatinya asesmen itu dilakukan ketika siswa siap. Maka eh, pola asesmen yang terjadwal seminggu ini asesmen jadwal ujian, lalu hari Senin apa, hari Selasa apa dan sebagainya diberlakukan untuk ke semua siswa sebenarnya sudah harus agak ditinggalkan gitu. Kita akan melihat sejauh mana siswa salah satu siswa beberapa siswa siap untuk benar-benar dilakukan asesmen dan siswa yang lain butuh waktu lebih lama gitu. Maka pelayanan-pelayanan ini dilakukan sepanjang pembelajaran. Maka desain asesmennya tidak lagi harus dalam satu rentang waktu yang diberlakukan dulu semua siswa, tetapi Bapak lakukan terintegrasi sepanjang pembelajaran.
Maka ketika sepanjang pembelajaran sangat boleh jadi anak tinggal menyampaikan ke kita. So what do you think about misalnya tadi ya tentang bagaimana rumus Pitagoras bisa diaplikasikan ketika ada masalah jembatan kayak gini. Nah, monggo aja gitu. Jadi kemampuan itu yang mengelaborasi secara lisan kita bisa ngelihat bahwa siswa ini benar-benar paham. Karena kalau cuma mencari jawaban, tadi kemampuan promnya kan juga kita ajarkan. Anak-anak sekarang kalau nggak kita ajarkan juga pasti mereka akan belajar bahwa membuat prompt yang semakin spesifik, semakin detail akan membantu dia mendapatkan jawaban yang lebih tepat. Nah, kemampuan ini nggak bisa dipungkiri, seorang anak pun bisa mencarinya. Maka ketika kita sebagai guru hanya meminta siswa untuk menuangkan jawaban, copy paste katakanlah dari AI, berhenti sampai di situ, ini yang kemudian dikhawatirkan kita akan menghasilkan generasi yang tadi copy paste dan dia kosong, nggak punya kemampuan komunikasi, nggak punya kemampuan menarasikan sesuatu, bahkan memahami makna dari apa yang dia baca gitu. Nah, maka desain assessment-nya harus bergeser Bapak Ibu, lebih ke performa. Dan kalau tadi ya, pokoknya kalau untuk mengukur kemampuan siswa dengan kemampuan elaborasinya, menarasikannya, menjelaskan, menganalisis secara lisan, maka Bapak Ibu boleh lakukan sepanjang pembelajaran. Maka tadi ada transformasi pembelajaran, ada mungkin Bapak Ibu pernah dengar flip classroom ya, kelas terbalik. Kelas terbalik itu Bapak Ibu boleh minta anak-anak untuk mengakses begitu banyak konten-konten, pengetahuan-pengetahuan dari sumber-sumber yang dia punya, termasuk AI di rumahnya dulu. Lalu ketika mereka datang ke sekolah, kita ajak anak untuk tadi brainstorming, kemudian mungkin diskusi, ada mungkin presentasi dan sebagainya. Tapi prinsipnya adalah semuanya diarahkan untuk bagaimana kecerdasan kita, kepemilikan pengetahuan-pengetahuan kita diarahkan untuk menyelesaikan satu masalah. Kan itu Bapak Ibu ya. Jadi pada dasarnya tadi selain kemampuan literasi, numerasi, dan karakter, kita ingin membangun pendidikan ini, mengajak anak-anak untuk fokusnya adalah solve the problem. Sesimpel kalau kamu jerawatan, apa sih yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah jerawat? Simple itu Bapak Ibu. Tentu ada banyak sekali persoalan di sekitaran kita yang butuh kecerdasan dari siswa kita. Itu Pak Supriyanto ya. Semoga bisa membantu. Terima kasih Ibu. Terima Sangat kasih. mencerahkan Hati sekali. merahnya. Ada lagi Bapak Ibu? Atau ada yang mau disampaikan oleh Pak Supriyanto? Mungkin cukup dulu Ibu. Cukup ya. Nanti tak sampaikan ke guru matematika itu untuk kayaknya mulai harus bertransformasi mendesain pembelajaran dan asesmennya agar benar-benar relevan sesuai gitu ya. Kita tidak ingin Bapak Ibu kemarin mungkin di media sosial kita lihat ada mahasiswa yang ketika presentasi baca, plek jiplek baca gitu ya, Barijeng mungkin nggak ngerti apa yang dibacanya. Itu kita tidak ingin menjadi bagian dari generasi yang tadi membaca sambil tidak tahu maknanya. Maka kemampuan literasi, bagaimana eh, memahami satu paragraf, mendapatkan ide dari paragraf itu, lalu sebenarnya apa yang bisa dikontribusikan untuk menyelesaikan persoalan. Lagi-lagi, apapun mata pelajaran Bapak Ibu, bagaimanapun desain pembelajaran Bapak Ibu adalah fokuskan pada how to solve the problem. There are many problem around us. Anak-anak harus belajar mengidentifikasi, bahkan kemampuan mengidentifikasi masalah harus juga dilatihkan Bapak Ibu agar anak-anak makin peka gitu ya bahwa iya ini ternyata masalah loh gitu. So how to solve that problem. Nah, ini yang kemudian digitalisasi AI dan hal-hal terkait coding dan sebagainya diarahkan semuanya untuk bagaimana membantu siswa menyelesaikan persoalan dalam hidupnya. Gitu. Ada yang lain? Baik, tadi sudah sempat angkat tangan ya Bapak Abdul. Oh, baik dari Bener, Ibu Asia. Nur Asia. Silakan Ibu.
Ya, terima kasih Ibu Mbak Putri, Mbak Neni, Handayani, Mbak aja ya karena Oh, kayaknya lebih mudaan dari saya. oh, Masya Allah, biar mudah ya, Mbak Nur Warahmatullahi Asia. wabarakatuh. Ya, gimana Mbak Nur? Eh, Iya, terima kasih Mbak, ini pencerahannya ya. Dan saya kan termasuk kategori guru yang didikan zaman VOC ya. Jadi jadul gitu kan. Untuk AI Oke, sendiri kan apa benar-benar kalau dibandingkan anak-anak muda tuh ngos-ngosan gitu ngejar-ngejarnya ya ya, apa untuk apa kemajuan digital sekarang ini ya terlebih untuk dunia pendidikan gitu. Nah, tapi ternyata dari apa pencerahan hari ini saya mendapatkan masukan bahwa nggak perlu jadi sebuah eh, momok gitu buat kita yang zaman-zaman POC ini gitu kan. Karena betul. jadi mereka boleh aja anak-anak itu bersahabat, terus jangan jadi suatu ketakutan buat kita bahwa nanti mereka cari jalan pintas buat cari jawaban karena ternyata asesmennya itu yang harus kita modif ya. Asesmennya Betul nggak lagi sekali. jadul pakai tulisan sehingga kalau Yes, ini saya bertanya sambil make sure gitu ya, make sure dari apa yang saya yes, tangkap ya bahwa asesmen kita yang selama ini berjalan dengan tertulis itu memang sudah harus lebih dimodif lagi dengan praktek langsung gitu ya Bu ya mungkin seperti itu ya sehingga ya, kita ini yang zaman POC ini nggak oh kita tetap masih bisa mengikuti atau memberi kesempatan ber-AI kepada murid-murid kita cari deh sebanyak-banyaknya info di sosial media tapi nanti asesmennya bukan itu loh nak gitu asesmennya nanti yes. ibu guru mau kamu membuat sesuatu gitu. Itu mungkin ya seperti itu. Benar Ah, sekali, Mbak Nur, Masya Allah. Wih, iya tuh, kasih jempol, kasih. Saya juga pengen nih ngasih emoticon ya, tapi Alhamdulillahirobbil alamin, Mbak Nur dan kawan-kawan, kalau materi hari ini benar-benar memberikan pencerahan, memberikan kesadaran untuk kita mulai bertransformasi. Sekecil apapun transformasi kita, termasuk tadi dalam mendesain assessment. Saya ingin katakan juga, Mbak Nur dan kawan-kawan, bahwa desain assessment tidak hanya tadi ya performa yang anak lisan. Sangat boleh jadi Bapak Ibu mendesain pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda, very possible. Tetapi tentu saja, eh, jadi gini, buat soal yang AI nggak bisa jawab gitu. Kalau Bapak Ibu membuat soal, lalu Bapak Ibu pindahkan soal Bapak Ibu ke Google atau ke AI, lalu AI bisa jawab, itu Bapak Ibu coba ganti desainnya. Nah, hal yang sama kalau Bapak Ibu bikin soal yang pilihan ganda, eh, boleh banget membuat pilihan ganda, tetapi disarankan untuk Bapak Ibu basisnya literasi. Ada data, ada gambar, ada grafik, ada informasi, ada banyak sekali stimulus yang diterima oleh siswa sebagai bagian dari data yang harus diolah oleh otaknya siswa untuk kemudian dia menuangkan jawabannya, memilih jawabannya. Gitu. Jadi tidak sekedar misalnya jumlah gigi pada manusia dewasa adalah, nah itu kan tidak lagi seperti itu. Hal-hal seperti itu sudah harus ditinggalkan. Maka yang harus didesain adalah oke, datanya seperti apa, kemudian dari data itu anak apakah mampu mengolah data, maka kecerdasan numerasinya muncul, kecerdasan literasinya juga bertumbuh, lalu kemampuan mengambil keputusan untuk oh oke jawabannya ini jeger. Maka A, B, C, D, multiple choice atau pilihan ganda juga sangat bisa dilakukan Bapak Ibu. Atau esai yang menulis langsung gitu ya, nggak sekedar perform mengkomunikasikan secara lisan, tetapi kemampuan menuliskan jawaban yang otentik itu juga bisa dilakukan. Beberapa perguruan tinggi di Indonesia masih meminta mahasiswanya apa,
mengikuti ujian dan tulis tangan Bapak Ibu. Anak saya di ITS, Mama ini apa harus selalu nulis jawaban dan panjang-panjang gitu. That's okay, karena mungkin dosennya ingin benar-benar otentik. Kemampuan menulis itu juga menjadi satu apa kecerdasan yang harus ditingkatkan Bapak Ibu gitu. Dan dari berbagai penelitian ketika menulis itu ada penguatan memori. Kita biasanya kalau misalnya waktu zaman saya sekolah nulis sampai pinggir-pinggir gitu, nanti kita anggap, oh waktu itu aku nulis yang di bagian pojokan bawah tuh. Nah itu karena ketika kita menulis ada memori yang juga menguat dengan tangan kita sebagai saksinya, lalu apa gerak ke bawah gitu, itu juga menguatkan memori kita bahwa kita pernah menulis itu dengan cara yang mungkin berbeda dengan cara menulis biasa. Nah, hal-hal seperti ini harus dipahami sebagai bagian proses pembelajaran, membawa siswa untuk lebih memaknai pembelajarannya seperti apa. Bu Nur, terima kasih. Mbak Nur, terima kasih banyak. Dan udah tepat sekali. Monggo tinggal eh, kemauan tadi ya di awal, tantangan terbesar apa sih yang menjadi kendala digitalisasi dan kemudian penerapan AI. Ternyata kemauan dari kitanya sendiri ya untuk kemudian apakah kita bisa apa menerapkan ini di sekolah. Terima kasih Mbak Nur pertanyaannya. Dari mana Mbak Nur? Saya dari SD, Mbak. SD mana? Tangsel? Hmm, Di Tangsel? ya, Tangsel, Tangsel. Oh, oke, 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 oke. Ah, boleh juga nanti yang di Tangsel, Mas Chandra bisa difasilitasi ketemuan. Nih, Bapak Ibu cerdik, wah jadi cerdik saya kira bisa membantu Bapak Ibu juga untuk membangun learning management system untuk membantu Bapak Ibu apa mulai digitalisasinya gitu. Tentu kami saya sendiri dari Dinas Pendidikan tentu mengharapkan ada percepatan digitalisasi di sekolah-sekolah. Maka kolaborasi dengan lembaga-lembaga semacam Cerdik atau yang lainnya saya kira menjadi keharusan untuk mulai dijajaki oleh kita semua. Terima kasih. Ada lagi, Mbak Putri? Oke, baik Ibu, berhubung ini waktunya sudah mepet sekali dan dua pertanyaan sudah terjawab ya dari Bapak Suprianto dan Ibu Nur Aisyah. Makasih ya. Untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Mungkin nanti sesi berikutnya kita akan bertemu lagi dengan Ibu Neni. Ya Ibu, terima kasih sekali Oke. untuk ilmunya yang bermanfaat. Dan satu yang saya setuju sekali bahwasanya menulis dengan tangan kita itu sangat membantu menstimulasi otak kita untuk mengingat sesuatu hal yang ditulis. Eh, Memang betul. Tidak semua kemampuan mengingat kita itu sama, cuma memang hal satu itu yang paling efektif menulis selain belajar dengan digitalisasi ya Bapak Ibu. Oke, baik. Oke. Untuk webinar rutin pada hari ini mungkin sampai di sini. Namun Bapak Ibu, Mbak Putri, jangan boleh? oke. Boleh satu closing statement ya, teman-teman, bahwa saya ingin menyampaikan begini. Kualitas pendidikan kita tidak akan pernah melebihi kualitas guru-gurunya, Bapak Ibu. Jadi, kompetensi Bapak Ibu guru yang harus terus ditingkatkan karena dari situ kualitas pendidikan kita meningkat. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kembali ke Mbak Putri. Terima kasih banyak Ibu Neni. Dan untuk Bapak Ibu dimohon jangan keluar dulu dari Zoom ini ya Bapak Ibu, karena setelah ini kami akan menyampaikan sesuatu hal yang tidak kalah penting nanti yang akan disampaikan oleh coach kami, Coach Chandra Gumilar, sebagai trainer dan konsultan IT pendidikan. Kepadanya kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih ya kesimpulannya kalau saya ambil dari materi yang sudah dibawakan oleh narasumber kami itu Bu Neni Handayani. Sebelumnya saya ingin memberikan pantun juga nih. Bu Neni kan tadi di awal membawakan sebuah pantun ya. Aura kasih makan tomat. Terima kasih Bu Neni yang terhormat. Ya, luar biasa. Oleh sebab itu saya akan mengambil kesimpulan bahwasannya transformasi pendidikan di abad 21 ini memang menekankan pada transformasi teknologi ya Bu ya. Yang dimana nantinya kecerdasan AI, kecerdasan ekosistem pembelajaran, pembuatan e-learning ataupun learning management sistemnya itu membuat versi-versi teknologi untuk memajukan perubahan-perubahan dalam sisi
ekosistem pembelajaran di sekolah. Dan saya ambil lagi kesimpulannya, ternyata kolaborasi ini untuk memperubah ya, memimpin perubahan tiga pilar yang utama itu fondasi struktural, penguatan kultural, dan integrasi teknologi. Yang ditekankan di sini adalah untuk meningkatkan integrasi teknologinya. Bagaimana kita memberikan teknologi itu adalah suatu alat ya, bantu untuk mengembangkan eh, ekosistem yang ada di sekolah tersebut gitu. Jadi dengan digital ini pendidikan bukan lagi tantangan mengganti cara mengajar dan bekerja ya Bu ya, tapi tetap menyadarkan proses, menyederhanakan proses, di mana proses itu dibantu oleh teknologi agar waktu dan energi kembali pada hal-hal yang penting mendidik generasi di masa depan ya Bu ya. Contoh konkretnya yang kita lihat ya bahwasannya guru itu dulu masih menggunakan absensi secara manual ya. Secara guru mengisi absensi secara manual, mereka bulanan makan waktu dan juga rawan hilang datanya dan juga sering tercecer ya ketika adanya audit dan ketika adanya pertanyaan-pertanyaan tentang rekap untuk tingkat kedisiplinan karena kedisiplinan itu penting. Guru adalah sebagai role model dan siswa sebagai aktornya yang akan meniru role model dari guru-guru tersebut. Dan juga penilaiannya kita lihat ya masih mungkin masih manual dan lain sebagainya. Di sini kita bisa manfaatkan teknologi yang dimana eh, learning management system itu bisa berpadu dengan sekolah-sekolah Bapak Ibu sekalian. Nah, ini terus komunikasi dua arahnya terhadap orang tua gitu ya. Kita akan melihat bahwasannya menyederhanakan prosesnya sebagai informasi yang mungkin nantinya bisa memberikan informasi yang real time untuk orang tua dalam perkembangan anak di sekolahnya dengan teknologi yang tadi disampaikan oleh Bu Neni juga. Jadi intinya digitalisasi ini bukan mengganti guru dengan teknologi, tapi menghapus pekerjaan yang melelahkan, yang berulang-ulang agar guru tetap mendidik dan juga dapat memimpin sekolah ke depannya lebih fokus mendidik, membina dan mengembangkan karakter-karakter untuk siswa tersebut. Jadi bersama Cerdik ini, Alhamdulillah Bu Neni, terima kasih atas kolaborasinya dan juga teman-teman di sini yang dari Sabang sampai Merauke, ada yang dari Papua, Cirebon. Insya Allah mudah-mudahan kita akan membuka webinar selanjutnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan lebih spesifik ya Bu ya. Karena kita tidak hanya ingin memberikan fundamental, tapi kita memberikan teori, memberikan proses dan outputnya ada gitu. Jadi ada karya nih yang bisa kita timbalkan nanti ya Bu ya. Dan di sini juga bersama Cerdik, insya Allah kita membangun ekosistem ekosistem digital pendidikan dengan mudah dan terintegrasi dan manfaat urgensinya yaitu dengan Cerdik. Izin saya share screen sedikit ya, kayak cuma butuh waktu 5 menit, 10 menit lah untuk mendeskripsikan apa sih itu Cerdik, bentuknya seperti apa sih, apa yang bisa membantu dengan teknologi yang ada saat ini gitu ya. Mungkin saya izin share screen. Oke, sebentar. Tapi Ibu sekalian, share screen saya di mana? Oke, izin Bapak Ibu sekalian, kelihatan ya share screen saya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kelihatan Mbak Putri? Siap, kelihatan Bapak. Oke. Jadi tadi saya udah berbicara ya bahwasannya aplikasi Cerdik ini bukan hanya learning management system, ternyata kita ingin mengembangkan itu yang namanya e-learning. E-learning itu adalah suatu metode pengajaran yang nantinya kita buat dalam bentuk konten-konten digital. Di situ kita bisa berkolaborasi nih. Alhamdulillah nantinya akan ada webinar-webinar terusan dengan menggunakan teknologi-teknologi AI dan juga sekarang sudah banyak ya perkembangan-perkembangan seperti apa eh, membuat materi-materi tanpa manusia gitu, neuron AI-nya gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini kita akan mengembangkan dan komitmen juga untuk partner-partner kami yang nantinya akan bisa bekerja sama. Kenapa nanti Bapak Ibu sekalian bisa nih join di informasi tentang Cerdik. Karena Cerdik pastikan lagi bukan hanya aplikasi tapi kita ekosistem untuk pengembangan digital. Baik learning maupun learning management sistemnya. Boleh di-share Mbak Putri untuk grup komunitas Cerdik. Jadi nanti bisa kolaborasi nih, misalkan di daerah Cirebon, di daerah Palembang, dan daerah Papua, dan juga
ya Sumatera dan juga Timur gitu ya. Nanti alhamdulillah kita bisa berkolaborasi di sini dengan cerdik komunitas ini. Insya Allah berefek positif ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini saya banyak banget ya mengambil gambaran hipotesis yang saya ambil itu eh, beragam ya. Saat ini sih dugaan sementara saya sih seperti ini Bapak Ibu sekalian. Tapi ini bisa Bapak Ibu capture apakah ini menjadi solusi ataukah ini menjadi masalah yang ada di sekolah Bapak Ibu sekalian karena ini hanya sebatas riset saya dari beberapa tahun dekade yang sebelumnya pengembangan digital itu sangat penting. Nah, ini salah satunya pantau dan lain sebagainya. Ini segala fitur yang kita kembangkan yang nantinya akan dikembangkan sebagai konten manajemen sistem juga. Nah, ini aplikasi kami yaitu menampilkan tampilan desktop admin dan juga guru dan juga apa nih murid ya dan wali murid yang nantinya Bapak Ibu sekalian bisa gunakan secara menyeluruh baik orang tua, guru dan juga stakeholder yang ada di sekolah. Nah, ini fitur-fitur unggulan kami yang bisa nanti dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian dari manajemen, absensi, LMS dan juga sekarang kita sudah support dengan namanya LMS untuk hafalan Quran, tahfiz Quran. Jadi orang tua akan melihat nih grafik dari anaknya. Terus juga bisa ngelihat ikantinnya dan lain sebagainya. Kita akan mengembangkan face detection untuk AI-nya. Untuk pembuatan kedepannya kami akan mengembangkan pembuatan modul ajar dan soal-soal menggunakan AI. Bahkan sekarang kita sudah bisa nih import soal itu menggunakan AI, import soal untuk ujiannya gitu. Jadi kita sudah support untuk AI menggunakan ChatGPT nanti diimport datanya menggunakan kecerdiknya untuk melakukan ujian CBT-nya. Nah, ini kita aplikasi tanpa batas, pengguna juga memudahkan Bapak Ibu sekalian untuk monitoring. Dan ini kita alhamdulillah sudah digunakan ya, terpercaya hampir 1.000 apa pengguna ya Bapak Ibu sekalian di Sabang sampai Merauke. Jadi pengguna yang sudah manfaatkan cerdik ini itu telah terbukti ya dan efektif mendigitalisasi sekolah-sekolahnya, memberikan kemudahan dampak pengolahan data serta meningkatkan kualitas layanan pendidik. Transformasi digital seperti tidak hanya mendukung efisiensi tapi juga memberikan dampak yang lebih luas ya berbicara kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, ini Bapak Ibu sekalian nanti bisa lihat nih salah satu dokumentasi kami yang sudah benar-benar terimplementasi dan aplikatif di sekolah. Dan ini ada beberapa poin yang mungkin saya sudah roadshow juga daerah Banten, daerah Cirebon, dan juga sampai ke Palembang dan juga Papua ya waktu itu ya untuk mendigitalisasi aplikasi dan juga memberikan materi-materi tentang pembelajaran AI. Dan ini ucapan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi saya ucapkan juga terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir di webinar kami. Insya Allah kita akan ada sesi tanya jawab juga untuk cerdiknya sendiri. Bagaimana sih pemanfaatan cerdik untuk integrasi ke era digital ini? Dan yang menariknya lagi, kita tidak berpatokan untuk harga yang sangat signifikan ya. Kalau untuk saat ini kita memang memberikan solusi yang terbaik yaitu dengan biaya 99.000 itu kita sudah dapat memanfaatkan aplikasi cerdik tanpa batas. Tapi kesempatan ini sangat luar biasa. Bisa diuji coba dulu terlebih dahulu untuk Bapak Ibu sekalian tentang pembiayaan kita nanti bisa diskusikan untuk kebutuhannya. Jadi perangkat ini bisa full time digunakan dan kapan saja bisa digunakan. Harganya mulai dari 99.000 per instansi tanpa harus melihat persiswa gitu. Jadi kita akan ada diskon juga nih menarik nih. Bahwasannya yang webinar hari ini kita diskon menjadi 49.000 sudah bisa mendirikan aplikasi sekolah Anda langsung bisa menikmati fitur-fitur dalam hitungan menit tanpa proses, tanpa server setup dan lain sebagainya. Daftarkan sekarang, mungkin Bapak Ibu sekalian mau daftar besok atau sekarang, tapi sekarang ada gear promo dan nanti akan terkolaborasi juga nih dengan webinar-webinar yang lain. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jika ada ingin pertanyaan, Bapak Ibu sekalian silakan boleh resen untuk aplikasi kami dan juga mungkin ada beberapa poin Bapak Ibu sekalian yang ingin tanyakan tentang webinar selanjutnya. Dan saya sarankan Bapak Ibu sekalian silakan gabung di komunitas cerdik ya. Nantinya akan ngebahas webinar selanjutnya. Kita komitmen Bapak Ibu sekalian webinar ada di setiap hari Jumat dan juga hari Kamis Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau untuk tanya-tanya jawab untuk cerdik atau webinar ini dan pengen e-sertifikatnya, boleh dilampirkan nomor support kami, Bapak Putri dan Bapak Juan. Boleh disampaikan nomornya. Jadi nanti ada e-sertifikatnya Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah nanti kita akan berkolaborasi juga dengan instansi-instansi terkait ya untuk sertifikat yang benar-benar ter BNSP ya. Nanti saya akan komunikasi dengan dinas-dinas ataupun
Badan Sertifikasi Nasional. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang ingin pertanyaan. Salam hormat nih dari saya, yaitu Chandra Gumilar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Silakan yang mau register hari ini, situ ada linknya ya. Silakan link tautan berikut nanti di-share dan juga nomornya Mbak Putri. Di-share juga nomor Mbak Juan di chat Pak Juan. Jadi kalau ada apa-apa bisa langsung di chat tentang cedik maupun hasil record webinar ini bisa kita sampaikan. Oke, Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Salam hormat ini ya dari Tangerang Selatan, Mas Ferry ini dari Palembang, luar biasa ini ya. Sudah ikut webinar kami dan juga teman-teman yang di daerah ya, dari Papua sampai Jawa Timur, Jawa Tengah. Insya Allah saya akan roadshow nanti ke Cianjur, Bapak Ibu sekalian. Itu di bulan besok. Insya Allah ke Jawa Tengah itu di bulan Januari, Februari, Februari, Maret. Di bulan Juni insya Allah kita akan roadshow di 5 sekolah daerah Jawa Tengah. Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian ada di daerah sana bisa sekalian tuh kita kolaborasi bagaimana sih untuk meningkatkan kompetensi digital. Brebes boleh Pak, boleh nanti kita mampir Pak ke Brebes kalau silaturahmi. Jawa Tengah di Brebes, Tegal ya. Nanti kita catat Mbak Mbak Apri atau Mbak Putri. Nah ini ada Bu Ulfah nih ya, teman-teman yang sudah pakai cerdik ya. Jadi di sini ada yang pakai cerdik dan belum menggunakan cerdik tidak apa-apa karena kita konsepnya memang webinar untuk pengembangan kompetensi digital kita. Gitu Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan dari cerdiknya mungkin? Salam kenal. Salam buat Pak Suryo, Pak Iin, Pak Bakir, juga Mbak Putri, Bu Widya. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Luar biasa nih sudah menyempatkan waktunya ya untuk bisa webinar pada hari ini. Gitu. Terima kasih juga semua. Kira-kira ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian dari cerdik atau webinarnya? Salam dari Tangerang Selatan. Jika ada yang ingin bertanyakan bisa resen gitu. Salam dari SMK Utama Bekasi. Oh siap Pak Wahyudi. Salam sehat selalu Pak Wahyudi. Gimana? Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian untuk aplikasinya, learning management sistemnya, atau nanti ada event-event baru yang nantinya akan kita sampaikan. Sudah di-share Bapak Juan untuk apa absensi e-learn apa e-sertifikatnya? Sudah Pak, mungkin bisa saya share kembali ya agar Oke. mengingatkan. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian yang belum register untuk e-sertifikatnya, silakan register terlebih dahulu karena nanti kita akan ada webinar terusan untuk penggunaan AI-nya. Oke, siap. Siap, Mbak Ulfa. Salam dari SMK 1 Gunung Kencana, Kabupaten Lebak. Luar biasa. Siap, Mbak Ulfa. Mantap ya, Mbak Ulfa ya di sana ya. Daerah ini ya, apa dekat Saketi ya itu ya. Malingping Pak. Ya, Malingping. Oh ya, Malingping ya, siap, siap. Ada pertanyaan, Bapak Ibu, untuk aplikasinya atau webinar pada saat hari ini? Kalau tidak ada pertanyaan, nggak apa-apa. Nanti bisa gabung atau Pak Wahyudi atau siapa yang resan. Atau nanti bisa join ya. Bisa join di... Oh, Pak Supriyanto, mau ada pertanyaan? Gimana Pak? Baik, terima kasih Bapak kesempatannya. Nah ini Siap, di Cerdik, ini kan kita baru bergabung di bulan akhir April kemarin ya Pak. siap. Nah ini kita sebetulnya untuk di sini tuh sudah lengkap dan menurut kami apa ada langkah lebih baiknya jika di dalam presensi itu misalkan ini ada absensi kehadiran, absensi siswa, mata pelajaran begitu ya. Nah ini untuk misalkan ketika sholat begitu Pak. Jadi absensi QR code ketika sholat itu berarti kan setelah sholat nih misalkan setelah sholat zuhur berjamaah anak-anak tag kartu atau ketika seperti kehadiran yang menggunakan HP itu lebih enak yang mana begitu Pak? Kira-kira begitu loh. Oke, Itu lebih enak yang mana gitu. siap, siap. Oke Pak. Jadi kalau saya simpulkan Pak, sebenarnya kan ada yang namanya absensi oleh pendamping ya Pak ya. Itu bisa digunakan oleh guru untuk melakukan kegiatan sholat. Jadi yang mengabsenkan itu adalah gurunya. Tapi kalau menggunakan tab juga bisa juga.
Kalau menurut saya tergantung dari di sana Pak, kulturnya bagi apakah yang diabsenin oleh baiknya oleh si guru pendamping atau siswa tersebut melakukan absensi. Kalau banyak sih yang di sekolah-sekolah biasanya oleh pendampingnya Pak pada saat ini Pak. Gitu. Kalau untuk menggunakan QR code juga bisa gitu Pak. Seperti itu Pak. Oh, baik-baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, ada masukan mungkin dari Pak Saiful? Cukup ya. Makasih Pak Masukan sih masukannya Pak, Pak. ada Pak, Apa masukan Pak? Pak. Hmm. Nah, untuk ini Pak, mungkin lokasi GPS mungkin perlu ditambah Pak. Ada GPS beberapa titik begitu Pak, karena maksudnya ketika siswa kita kita mengatur nih, misalkan satu lokasi itu radius 20 meter Pak, karena kalau lebih dari 20 meter kadang anak sampai kantin itu sudah bisa presensi begitu. Iya, iya, Nah, iya. itu mungkin ditambah untuk geotaggingnya, karena untuk di kita misalkan di RPS TKJ, di RPS TSM itu kan agak jauh tuh, biar anak-anak ketika masuk di pagi hari tidak perlu ke titik kumpul presensi awal, Hmm. tapi misalkan di jam pertama anak yang teaching factory kebagian di bengkel TSM begitu, itu biar karena tepatnya kan agak jauh Pak Ya. dari sekolah begitu. Nah, yang bengkelnya ini, nah, biar biar apa namanya, biar anak-anak tidak perlu ke sekolah, tapi ketika presensi di lokasi tersebut itu sudah bisa, karena mereka nyatanya eh, bagian untuk di lab teaching factory begitu, Pak. Oke, oke. Oke. Paham. Saya maksud Bapak. Jadi gini, Pak. Oke, insya Allah itu akan kita note, Pak. Jadi sebenarnya itu seperti di multiple choice titik ya, Pak ya. Jadi ada beberapa titik yang nantinya bisa kita titikkan untuk koordinat pada saat absensi ya, Pak ya. Gitu saat dia belajar ya. Jadi tidak perlu harus titik tersebut. Jadi nggak perlu bolak-balik gitu ya, Pak ya. Siap. Siap, Pak Suprianto. Jadi intinya si siswa itu bisa bisa 2 titik ya untuk absensinya. Siap. Aman Pak, Insya Allah itu kita not sudah masuk dicatat Mas Juan ya untuk masukan-masukan dari aplikasi. Ya Pak, terkait PKL tadi ya Pak ya. Ya buat PKL. Alhamdulillah nih tadi saya sudah banyak brainstorming juga ya dari narasumber tentang e-learning tentang pengembangan kepemimpinan era digital dan saya dari sisi teknis. Insya Allah apa yang saya sampaikan di materi hari ini dan juga teknis hari ini bisa memberikan manfaat untuk Bapak Ibu sekalian di dunia pendidikan. Dan salam hormat kami juga nih ada pembina kami nih Dr. Suryadi Naomi insya Allah akan membawa materi juga nih Pak Dr. Suryo Suryadi luar biasa siap salam kenal Pak Terima kasih. Sukses ya selalu. Benar oke kawan. Pak Gue ini ya mantap, mantap. ya oke Masya Allah, Pak ya. dosenku. Siap. Luar biasa. Siap Salam kenal teman-teman semua. Ya lanjut. siap Yap. terima kasih atas tegur sapanya dari Pak dosen. Jadi, oke Bapak Ibu sekalian, telah berakhir mungkin di webinar ini. Mudah-mudahan ke depannya tetap mantau di grup kami ya, grup yang dimana membership cerdik komunitas. Insya Allah semua bisa mendapatkan manfaat dari apa yang sudah kita sampaikan. Dari saya sih cukup Bapak Ibu sekalian. Jika tidak ada pertanyaan, nanti bisa save nomor saya ya, gitu ya. Ngerinya mau japri atau mau apa konsultasi-konsultasi tentang teknologi gitu ya bisa disampaikan melalui DM Instagram kami atau bisa add Instagram kami. Cukup dari saya, tadi Bu Neni sudah membawakan sebuah pantun di awal, saya juga di akhir ingin membawakan sebuah pantun. Pagi-pagi sarapan Indomie, siang-siang makan bubur ketan. Cukup sekian presentasi dari kami, sampai ketemu di lain kesempatan. Wilayah topik udah ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan ke host kami, Mbak Putri. Baik, terima kasih sekali Bapak Chandra. Sedikit menambahkan Bapak Ibu ini sangat menarik untuk pendaftaran member baru cerdik 5 orang pendaftar pertama kami gratiskan 1 bulan pemakaian. Silahkan mendaftar pada link yang sudah kami sediakan di kolom komentar. Kak Juan bisa di-share kembali untuk linknya. Dan untuk 5 pendaftar selanjutnya nanti cukup membayar 49.000 saja per bulan ya Bapak Ibu. Nanti bisa langsung menghubungi nomor support kami apabila ada kendala atau kesulitan. Atau barangkali Bapak Ibu bisa langsung
daftar Kak, saya mau 1 tahun atau 3 tahun nanti free training dari coach kami. Begitu ya Bapak Ibu. Dari Kak Homeschooling Palembang yang diskon. Iya Kak, silahkan mendaftar pada link kami. Ini 5 pendaftar pertama ini free. Pemakaian 1 bulan. Kemudian 5 pengguna selanjutnya nanti cukup membayar 49.000 saja per bulan. Dan jangan lupa Bapak Ibu silahkan mengisi daftar hadir serta bergabung dengan grup komunitas kami ya. Nanti segala sesuatu informasi terkait sedik maupun webinar dan lain-lain kami sampaikan pada grup tersebut. Baik, cukup untuk webinar kali ini. Sampai bertemu pada webinar pada pekan depan, insya Allah ya Bapak Ibu. Saya Putri Widianingrum mewakili seluruh tim mengucapkan mohon maaf apabila selama acara ini berlangsung ada salah kata atau kata yang tidak berkenan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat melanjutkan aktivitas untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih teman-teman daerah. Terima kasih Mbak Putri, Mas Chandra, Pak Suryadi, Masya Ya, Allah, Pak teman-teman Junaidi, semuanya Pak Suryo, semangat. Pak Suryo salam dari Makassar. Pak Prodi, dari mana nih? Ada Pak Suryo juga nih. Pak Siap, Suryo, siap. lihat. Iya, Salam Pak Chandra, Sulawesi, Makassar. Ya, oh, Sulawesi Makassar. Wah, sana nih. Makassar. Kapan kita ke sana, Bang Junaidi? Insya Allah dalam waktu dekat ini. Oh, Di siap. Pondok Nanti ada Kata. grupnya di Pandu, nah, Pak. Siap. Wakil teman-teman Palembang, Aman, Palembang, Pak Ferry, dan teman-teman Pak Suryo. Luar biasa nih. Siap. In live ya teman-teman, Mas Ya. Chandra. Siap. Terima kasih teman-teman. Selalu lanjut aktivitas. Halo, sampai ketemu di webinar selanjutnya. Atau offline sama kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live.